I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sudah tahukah kalian apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses di mana sel membelah diri menjadi 2 bagian atau lebih. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Apa sih fungsi dari pembelahan sel? Nah, di sini ada beberapa fungsi diantaranya adalah yang pertama, ada perbaikan, yang kedua ada pertumbuhan, dan yang ketiga ada reproduksi. Kita akan menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu dari yang perbaikan. Contoh hasil proses pembelahan sel merupakan perbaikan kerusakan jaringan yang disebabkan oleh luka pada tubuh. Yang kedua, yaitu pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Dan yang ketiga, ada reproduksi. Makhluk berkembang biak atau melestarikan keturunan. Nah, di sini pembelahan sel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pembelahan sel mitosis dan yang kedua ada pembelahan sel meiosis. Mitosis. Pembelahan mitosis merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan 2 kromosom yang sama seperti sel induknya. Seperti pada gambar yang ada di samping. Fase-fase mitosis. Di sini ada 5 urutan, yaitu dari yang pertama ada profase, yang kedua ada prometafase, yang ketiga ada metafase, yang keempat ada anafase, dan yang terakhir atau yang kelima ada telofase. Fase-fase mitosis pada profase yaitu terdapat benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Lalu membran nukleus mulai menghilang. Selanjutnya ada prometafase, yaitu membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Selanjutnya, kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Lalu mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Yang ketiga, terdapat metafase. Pada gambar tersebut yaitu terdapat mikrotubula yang terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Dan kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Selanjutnya ada anafase, yaitu mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhirnya, anafase kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Dan yang terakhir, yaitu telofase. Pada telofase, terdapat berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak. Lalu, kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin.
pada nukleolus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali, dan pada tahap terakhir nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk dua sel anak identik. Meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ciri utama dari meiosis yaitu prosesnya terjadi dalam 2 tahapan. Meiosis terdiri dari 2 tahap. Tahap meiosis yang pertama terdiri dari 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Sementara itu, tahap meiosis 2 terdiri atas 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, serta sitokinesis 2. Fase-fase meiosis 1 ada profase 1, di mana mengambil sekitar 90% waktu meiosis. Yang pertama, leptoten, yaitu kromatin menebal membentuk kromosom. Yang kedua, ada zigoten, di mana kromosom homolog mulai berpasangan. Yang ketiga, ada pagiten, di mana kromosom menebal dan mengganda pindah silang. Yang keempat, ada diploten, di mana kromatid membesar dan memendek. Yang kelima, ada diakinesis, di mana membran inti menghilang, terbentuk serat gelondong. Metafase 1, yaitu tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator, sentrometer terikat oleh benang spinder. Anafase 1, di mana benang spinder memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Telofase 1, di mana membran sekat membentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sel kromatid yang terhubung di sentromer. Fase-fase meiosis 2, yang pertama ada profase 2, di mana benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Yang kedua, metafase 2, yaitu kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 3, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Telofase 2, itu kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongnya menghilang. Berikut adalah tabel pembeda. Mitosis, yaitu terjadi pada sel tubuh, bertujuan untuk memperbanyak sel. Hasil berupa 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid. Jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, mengalami 1 pembelahan. Pada fase metafase, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di ekuator. Sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin yang bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Hasil berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk, mengalami 2 kali pembelahan. Serta pada metafase, setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator.